Alhamdulillah para rawuh sepuh bini sepuh para alim saha ulama, hadirin hadirat jamaah sholat maghrib yang berbahagia di Masjid Baitus Syakirin. Bersyukur kepada Allah, Allah melimpahkan rahmat, taufik serta pertolongannya kepada kita sehingga kita di malam hari ini masih bisa berkumpul di rumah Allah, di masjid Allah untuk menunaikan sholat maghrib, dilanjutkan dengan kajian tafsir Al-Quran dan juga belajar tajwidnya. Semoga semua ibadah kita diterima di sisi Allah, Allahumma amin. Dan bagaimana hadirin hadirat, kita hadir di majelis ilmu terhitung fi sabilillah. Maka untuk itu kita niatkan majelis kita ini semoga menjadi asbab hidupnya agama Islam, menjadi asbab makmurnya masjid-masjid Allah, beserta kita yang hadir selalu diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rizki. Wabil khusus kita niatkan kita diberikan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin hadirat, kita melanjutkan pada ayat 86 ayat 86 halaman 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Nah, di sini shinnya bertitik 3 ya. Cara pengucapan yang benar menurut tajwid dibaca tebal ya. Ayat 86 yang baru datang ya. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Nah, di sini ada nun mati ketemu ha, ini idhar. Maknanya idhar adalah jelas dalam pengucapan tanwinnya. An, begitu ya, anhumul. Begitu juga ada nun mati lagi ketemu shad yung. Nah, di sini namanya ikhfa hakiki. Yang anhumul di situ idhar jelas, yung ini ikhfa ya. Fala yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunsarun. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا Nah, di sini kita tunaikan qalqalahnya dal. Walaqad, nah, memantul nggih. Walaqad, kurang lebihnya seperti itu. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul
Nah, di sini kalimat min non mati berjumpa dengan ba namanya adalah iklab, dibaca mendekung juga. Kemudian jangan lupa kalimat birrusul, ra-nya bertasydid ya, kita tunaikan. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه Nah, ini yang perlu kita perhatikan, huruf-huruf yang bertasydid ya, yaitu kalimat bayyinati. Nah, ya-nya tasydid, kemudian wa ayyadna. Ini kita wakafkan supaya nafasnya cukup ya. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadna. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa ja kita panjangin sampai 4 harokat ya. Namanya mad wajib muttasil. Ada mad tabi'i yaitu ja, kemudian hamzahnya dalam satu kalimat. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Nah, di sini ada 2 huruf qalqalah ya. Kadzab. Nah, ba yang pertama. Begitu juga zalnya jangan lupa kita tunaikan tasdidnya nggih. Kadzabtum seperti itu. Kemudian yang kedua taq. Nah, qafnya juga kita tunaikan qalqalahnya. Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Wa qalu qulubuna ghulf. Nah, di sini agak sulit ya pengucapan 2 huruf sukun, yang satu sukun asli, yang satu fa ini sukunnya karena waqaf. Kurang lebihnya ghulf. Nah, ghulf. Nah, langsung fa-nya disukun gitu ya. Wa qalu qulubuna ghulf. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun.
azim. Semoga hati kita selalu diterangi dengan nurnya Al-Quran, wabil khusus kuburan kita dan alam-alam akhirat kita juga diterangi dengan Al-Quran. Allahumma amin. Kita akan membacakan keterangan tafsir serta maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul 'adzab wa la hum yunsarun. Ayat 86 dari suratul Baqarah yang artinya, mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menerangkan tentang sifatnya orang Yahudi, ya, yang disifati di dalam ayat sebelumnya, yaitu sifat mereka diantaranya adalah beriman hanya dengan sebagian isinya kitab, ya. Tidak beriman dengan keseluruhan kitab yang Allah turunkan kepada mereka waktu itu, yaitu kitab Taurat. Ya. Nah, di sini Allah menerangkan orang yang memiliki sifat seperti itu, ya, mereka itulah yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Maksudnya apa? Lebih mementingkan kehidupan duniawi yang sementara daripada kehidupan ukhrawi yang kekal abadi selama-lamanya. Nah, maka di sini kalau kita kiaskan, kita kiaskan, kok ada kepentingan akhirat, ada juga kepentingan duniawi, gitu. Maka hendaklah kita bisa menekan hawa nafsu kita bisa membawa diri kita untuk lebih mengedepankan dan mementingkan kehidupan ukhrawi, gitu. Ya, salah satu contoh misalkan, ya, waktu jam 12, ya, mungkin kita sibuk di toko, sibuk di pasar, atau sibuk di tempat kerja. Ada kepentingan ukhrawi juga yang namanya sholat zuhur. Nah, maka hendaklah kita bisa membawa diri kita memenuhi panggilan Allah yang namanya sholat zuhur. Kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi kita off-kan sementara, kita berhentikan sementara demi mementingkan kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan, ya, punya rumah makan, masya Allah, kalau zuhur ini rame-ramenya orang makan siang, gitu. Nah, terus bagaimana ini? Nah, bolehlah kita sebagai ownernya, pemiliknya, menata karyawan. Sebagian menghadiri sholat zuhur berjamaah, sebagian masih menjalankan aktivitasnya. Karena yang kita khawatirkan, kok semuanya sibuk melayani pelanggan, sibuk mementingkan sekeping dua keping rupiah, akhirnya sampai kelewatan sholat duhurnya. Nah, ini kita khawatir nanti kita masuk dalam ayat ini, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Apalagi mungkin, ya, kita menjadi kepala sekolah, menjadi pak guru, ya, sholat duhur, nah, kita arahkan anak murid kita arahkan santri-santri kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi fasilitas masjid sudah ada, musola di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, di pabrik-pabrik sudah disediakan, ya. Nah, maka jangan sampai kita masuk dalam ayat ini. Mereka itulah yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Siksaannya apa? Fala yukhaffafu anhumul adzab. Mereka tidak akan diringankan siksanya.
Akan apa hadirin yang mulia? Walahum yunsarun. Mereka tidak akan pernah ditolong oleh Allah. Jadi kalau kehidupan kita atau kepentingan kita yang sifatnya duniawi, kok sampai dimenangkan melebihi kepentingan ukhrawi, ya ini jangan-jangan nanti malah jadinya amburadul nanti. Nah, karena tidak ditolong oleh Allah. Walahum yunsarun. Nah, kalau di akhirat tidak ditolong oleh Allah, begitu juga di dunia bisa jadi lebih lagi tidak ditolong oleh Allah. Nah, maka untuk itu kita belajar lagi agama Allah, belajar perintah-perintah Allah mana yang harus kita kerjakan, larangan Allah, makruh-makruh, perkara-perkara yang dihukumi makruh yang seharusnya kita tinggalkan, sehingga kehidupan kita akan dipenuhi dengan pertolongan dari Allah. Ayat yang berikutnya 87 yang artinya, dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus atau malaikat Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian dari kalian mendustakan dan sebagian kamu bunuh. Nah, di sini Allah mengisahkan bagaimana tentang Nabi Musa yang dulu membina kaum Bani Israel, yang mendakwahkan agama Allah, mengajak iman orang-orang Bani Israel. Sungguh aku telah berikan Musa kitab Taurat. Kemudian setelah Nabi Musa pun ada utusan-utusan yang banyak. Seperti yang pernah kita sampaikan, Nabi dan Rasul yang Allah utus, yang Allah kirim kepada Bani Israel itu sampai 70-an ribu. Karena kan kalau dalam Islam itu ada Nabi, ada Rasul, ya. Kalau Rasul, seperti pelajaran yang pernah kita dengarkan dari para masyayikh, itu seorang laki-laki yang dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama dan membawa syariat yang baru. Dalam artian syariat baru itu menambahi dari syariat Rasul yang sebelumnya atau menghapus. Nah, kemudian kalau Nabi definisinya itu seorang laki-laki yang dikirim oleh Allah untuk menyampaikan agama. Nabi itu kan dari kata nabba'a yunabbi'u, kan, artinya memberitakan. Nabi yang diberikan berita oleh Allah dan diutus untuk dikirim oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat. Kalau Nabi ini tidak membawa perubahan syariat Rasul yang sebelumnya, jadi meneruskan. Nah, itulah seorang Nabi lah. Dalam sebuah riwayat, Nabi dan Rasul yang dikirim ke satu kaum yang namanya Bani Israel itu sampai 70 ribu. Maka di sini waqafaina min ba'dihi birrusul. Nah, di antaranya adalah Nabi Isa, wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat. Ay a'tayna Isa al-ayat al-bayyinat wal mu'jizat al-wadihat ad-dallati ala nubuwatihi. Nah, di antara istimewanya Nabi Isa, itu bisa menyembuhkan orang yang buta asli dari kelahiran. Dari lahirnya sudah buta, itu Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah, bisa menyembuhkan. Begitu juga suatu saat dimintai bukti. Nah, kalau Nabi Isa itu adalah seorang nabi, seorang rasul, maka di antara bukti atau mukjizat yang Nabi Isa tunjukkan kepada umatnya, bisa menghidupkan orang mati. Bahkan Nabi Isa sendiri sudah bukti yang jelas dari Allah. Beliau diciptakan hanya dari seorang ibu saja. Adapun rohnya langsung ditiupkan oleh malaikat Jibril di dalam rahimnya ibunya Nabi Isa, yaitu yang bernama Siti Maryam. Itu merupakan bukti dan mukjizat yang sangat jelas.
Akan lagi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa ketika ibunya dituduh berzina, kok tahu-tahu hamil padahal Siti Maryam belum punya suami gitu. Maka begitu Nabi Isa lahir masih bayi langsung bisa ngomong, Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hambanya Allah dan Allah memberikanmu kitab, yaitu yang diberikan kepada Nabi Isa adalah kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah telah menjadikan diriku menjadi seorang nabi. Masih kecil bisa berbicara untuk membersihkan ibundanya Nabi Isa, yaitu Siti Maryam, kalau ibundanya bukanlah pezina. Dan tetapi kelahiran Nabi Isa tanpa seorang ayah adalah biruhil kudus, dengan roh yang suci yang Allah tiupkan lewat malaikat Jibril alaihi salam. Ya, maka akhirnya Allah pun istilahnya nopo nggih tiyang Jawa itu meleh-meleh nih gitu. Nah, setiap kali Rasul yang datang kepada kalian wahai Bani Israel gitu kok, kalian yang tidak menginginkan kedatangannya Nabi itu, kenapa kalian menyombongkan diri, tidak mau menerima nasihatnya? Nah, maka disinilah kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, bila mana diingatkan, dinasehati, dituturi tentang agama Allah dari siapa saja, yang penting nasihatnya, mauidhahnya cocok dengan Al-Quran, cocok dengan hadisnya Nabi, cocok dengan perkataan-perkataan ulama-ulama yang betul-betul soleh, dan kaulnya atau perkataannya sahih, ini kita jangan sombong. Justru kita malah berterima kasih. Alhamdulillah ada orang, ada hamba Allah yang menasihati diriku. Kemudian hadirin yang mulia, yang lebih parah lagi, Rasul-Rasul yang dikirim oleh Allah kepada Bani Israel, fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian dari Nabi dan Rasul kalian dustakan, kalian bohongkan. Wa fariqan taqtulun, malah sebagian yang lain kamu bunuh. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka disinilah hadirin yang mulia. Maka di negeri kita kan pernah terjadi para alim ulama, para kiai dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur ya, di zaman komunis tahun 48 sama 65 semoga tidak terulang kembali Allahumma amin. Para dai kita, ulama kita, sesepuh-sesepuh kita dalam agama, tokoh-tokoh agama, juga tokoh masyarakat, semoga dijaga oleh Allah, Allahumma amin. Karena beliaulah yang mengetahui ilmu agama, beliaulah yang mengetahui Al-Quran, yang mengetahui sunnah-sunnah Nabi, yang selalu membimbing umat ini dan membimbing kita semua. Semoga semuanya dijaga dan diberikan panjang umur oleh Allah, Allahumma amin. Kemudian hadirin yang mulia, ayat nomor 88, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Jadi maksud ayat ini dalam tafsirnya, orang-orang Yahudi atau Bani Israel mengatakan, fi akinnatin, hati kami itu kenapa kok membohongkan, hati kami itu ada tutupnya. Ya, mereka mengatakan gitu. Hati kami ini masih ada satirnya, sehingga tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul yang datang kepada kami. Jadi ini disangkal oleh Al-Quran. Bal la'anahumullah. Akan tetapi Allah telah melaknat mereka. Jadi laknat di sini diantara maknanya apa? Memang mereka dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya Allah, dari sayangnya Allah. Taradahum wa ab'adahum min rahmatihi bisababi kufrihim wa bolalihim.
Mereka dijauhkan dari rahmatnya Allah karena keingkaran mereka terhadap Nabi dan Rasul yang Allah utus, yang Allah kirim kepada kaumnya. Nah, maka di sini kalau kita kedatangan dai-dainya Allah, baik dai yang ada di mimbar dengan khutbahnya, dai yang ada di podium, di panggungnya, dai yang menyampaikan dari rumah ke rumah, dari pribadi ke pribadi, kita seharusnya bersyukur kepada Allah. Dalam sebuah syair, ketika Nabi dan para sahabat muhajirin datang dari Mekah menuju ke Madinah, orang Madinah akhirnya dipilih oleh Allah untuk menjadi sumber kebaikan karena mereka senang. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Mereka mengatakan, sungguh telah muncul kepada kami al-badru, rembulan, bulan purnama, yaitu simbol baginda Nabi Muhammad SAW. Min saniyatil wada, dari tanah saniyatul wada. Maka para sahabat Ansor atau orang-orang Madinah waktu itu pada mengatakan wajib syukru, kita wajib syukur. Mada'a lillahi da, selagi masih ada dai, orang yang mengajak kita untuk iman kepada Allah. Nah, maka inilah pelajaran di malam hari ini, ya. Bagaimana bila kita dinasehati oleh alim ulama, dinasehati oleh para kiai, para ustadz, begitu juga tokoh-tokoh agama yang lain. Kalau nasihat-nasihatnya itu betul-betul cocok dengan Al-Quran, cocok dengan hadisun Nabi, cocok dengan nasihat-nasihat ulama yang sahih, kita seharusnya bersyukur. Bahkan kita setelah mendengarkan nasihatnya, kita ada niatan, ada tekad yang bulat dalam hati untuk mengamalkan, insya Allah. Baik, ada beberapa menit menuju adzan. Mungkin yang mau diskusi, bertanya tentang agama, kita persilahkan, monggo. Iya, monggo, Pak Haji. Bagaimana hukumnya bacaan yang tidak wakaf, tidak baca wakaf, misalnya tidak ada pakai wakaf, boleh. Jadi pertanyaannya, yang seharusnya ada tanda wakaf, gitu, malah kita wasolkan atau kita sambung dengan ayat setelahnya dengan cara cepat, boleh, asalkan masih menunaikan idhar, idgham, gunanya dan mat-matnya atau panjang pendeknya ditunaikan. Karena kita membaca secara tartil itu jelas menurut tajwid, ya. Idhar, idgham, gunah, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, panjang pendeknya, itu perintah Allah juga. Lah, misalkan kita diberikan anugerah oleh Allah nafas yang panjang, membaca Fatihah itu bisa 1 kali nafas, nah itu boleh-boleh saja. Contohnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kan digabung semua, ya. Nah, cuman itu tadi, kalau disambung dengan ayat setelahnya, huruf yang paling akhir itu tetap dibunyikan. Contohnya ini, wala hum yunsaruna wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusuli wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Seperti itu, ya. Lah, kalau diwakafkan, diberhentikan, itu nanti dalam tajwid ada yang namanya sakat. Sakat itu berhenti tanpa mengambil nafas, itu boleh. Contohnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu boleh. Namanya sakat itu, okay. Apalagi nanti kalau mau melanjutkan qiraah sab'ah, wah itu nanti lebih mantap lagi itu.
Cuman gini kalau kita membaca Al-Quran sambil merenungi maknanya, itu juga termasuk perintah Allah. Afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah mereka itu mau merenungi makna-maknanya Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Ataukah memang di atas hati mereka itu ada penutupnya gitu. Jadi kalau kita memahami dari ayat ini, jangan-jangan orang yang nggak mau ngaji tafsir, yang nggak mau memahami maknanya Al-Quran, jangan memang hatinya ditutup oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jelas Pak Haji ya? Nggih, monggo Bapak. Siap deh. Ada alif ya. Nggih. Ada yang tetap membaca terus. Nggih. Tapi ada yang Diwakafkan, diberhentikan, nggih. Nggih. Baik, pertanyaannya suratul Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebagian mushaf ada tanda wakaf lam alif, nggih. Nah, maka bagaimana hukumnya berhenti di situ? Nah, di sini ada perbedaan para alim ulama ahli qiraah, ahli tajwid. Jadi Fatihah itu kalau menurut mazhab Imam Syafi'i ya, yang banyak beredar di negara kita Indonesia, itu jumlah ayatnya ada 7. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat yang ke-7. Lah, alim ulama atau ahli qiraah yang berpendapat kalau bismillah bukan termasuk suratul Fatihah. Ayat yang pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti ayat yang ke-6 siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai di sini. Kemudian kalimat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ayat yang ke-7. Lah, mushaf yang beredar yang di negara kita kan kebanyakannya mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, yaitu bismillah ini termasuk ayat yang pertama dari suratul Fatihah. Lah, kemudian pada kalimat an'amta 'alaihim, di sini yang afdol dalam artian yang utama itu diwasolkan atau digabungkan dengan kalimat yang seterusnya, yaitu dalam artian tidak berhenti di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Tapi seandainya nafas seseorang itu kan berbeda-beda Bapak ya. Nah, itu wakaf di sini ini juga tidak dikatakan haram. Karena kalau menurut maknanya tidak berubah. Ya Allah, Engkau tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah, ini kalau wakaf 'alaihim. Kemudian kalau dilanjutkan ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang dimarahi dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Maka ya. Nah, maka kalau dalam sholat Pak imamnya ini kalau seandainya nafasnya panjang, ini yang utama diwasolkan, bukan diwakafkan 'alaihim. Cuman kadang ya, mungkin Pak imamnya mungkin sedang flu atau habis minum es ya, jadi nafasnya agak pendek. Nah, diwakafkan di sini ini juga tidak dihukumi haram. Cuman yang utama dilanjutkan. Jelas Bapak ya? Ya, alhamdulillah. Wonten malih Kang Baca. J. Kalau masalah puasa bismillah. J. Kalau teruskan ya. Menurut Bismillahirrahmanirrahim. Kasrohnya itu dibaca. Iya, kasrohnya dibaca. Itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lah itu tadi yang namanya sakat, berhenti sejenak, berhenti sejenak tanpa ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, itu juga boleh. Lah ini yang kebanyakan orang awam atau umumnya manusia umat Islam tidak mengetahui. Jadi dalam ilmu tajwid yang namanya sakat,
Contohnya dalam Al-Qur'an kan ada kalla bal rona. Nah, dikira di situ saja sakatnya itu, padahal dalam setiap ayat boleh juga. Nah, ini pembahasannya sudah ilmu tajwid yang lumayan tinggi sebenarnya. Tidak dikatakan sakkah ya. Itu saktah sama dengan sakat, nah, sama saja. Gitu. Nah, itu kalau seandainya wakaf, kalau wakaf itu ibarat berhenti kemudian kita ambil nafas. Kalau saktah atau sakat berhenti tanpa mengambil nafas, itu juga boleh. Gitu. Maka ada kan qori dari Afrika yang suaranya panjang itu kan ada gitu. Nah, bahkan membaca Al-Quran dengan 7 bacaan qiraah itu. Wadduha wadduha wadduhi wallaili idza saja idza saja idza saji. Nah, itu kalau ilmu tajwid meluasnya nanti ke ilmu qiraah sab'ah gitu. Ilmu itu perbedaan di dalam pembacaan Al-Quran itu, dan itu ada kaidahnya dan ada ilmunya. Jelas sebagai ya, alhamdulillah ya. Ya, sami-sami ya. Wonten malih nggih muga Pak Ji. Terkait sholat sunnah sebelum subuh kan sangat dianjurkan. Siap nggih. Itu nilainya kan kita praktek sudah mepet waktunya, kemudian cara latihannya tadi kita niat double boleh tidak dengan subuh? Nah, sholat sunnah digabung dengan sholat fardu. Hukumnya jawabnya tidak boleh. Ya. Jadi misalkan kita agak kesiangan dikit bangunnya, demi mengejar sholat jamaah, sholat qobliyahnya tidak cukup kan? Kita sholat fardu dulu, jamaah subuh yang fardu. Setelah itu selagi belum muncul matahari, kita boleh mengerjakan qobliyah. Dan itu pun hukumnya ada, bukan qadha. Ada itu menunaikan sholat sunnah tersebut masih di dalam waktunya, belum keluar gitu. Nah, makanya sebagian ulama ahli fikih mengatakan qobliyah, sholat qobliyah baik subuh, baik duhur, asar, maghrib, isya dikerjakan sebelum sholat fardu namanya adalah adab. Nah, adabnya yang seperti itu, etikanya yang benar yang seperti itu. Kalau dikerjakan setelah sholat fardu, selagi sholat fardunya waktunya belum habis, itu namanya adab. Jadi adab sama adab. Kalau adab, sholat qobliyah dikerjakan sebelum fardu. Nah, karena waktunya mungkin longgar, waktu iqomahnya juga mungkin masih panjang. Kalau waktu sholat fardu kok masih tadi sebelum subuh atau sebelum zuhur belum sempat gitu, kita kerjakan setelah fardu, sholat fardu, maka itu tetap dihukumi ada, bukan qadha. Jelas berarti ya? Ya. Bahkan seandainya waktu sholat subuh sudah kelewat, kita bangunnya agak mepet gitu, nah, tinggal 10 menit sudah tulu'ul syamsi, kita sudah isyraq. Nah, akhirnya kita wudhu, kemudian cukup untuk sholat fardu subuh. Ini yang qobliyahnya pun diqadha sunnah demi menjaga sifat yang namanya istiqomah. Seperti kita niat habis isya ini niat tahajud, ternyata jadinya terkejut. Nah, karena sudah azan subuh ya. Nah, ini juga sholat tahajud yang sudah kita niatkan, sunnahnya diqadha sebelum zawal atau sebelum datangnya waktu duhur. Itu sebagian riwayat dalam kitab Riyadhus Shalihin saya masih ingat itu, orang yang niat untuk mengerjakan sholat tahajud ternyata kelewatan, kemudian diqadha sebelum waktu zawal, tergelincirnya matahari atau waktu duhur, maka pahala tahajud dia ia dapatkan. Kelihatan ya, Pak ya? Ya. Tidak khawatir untuk subuh tadi, tidak khawatir ada orang awam saat itu setelah gimana gitu. Makanya kalau kita khawatir dikatain orang awam, sholatnya di rumah aja. Kata seperti saya kalau datang ke sini kan
langsung sholat tahiyatul masjid. Padahal menurut kebanyakan kefahaman orang awam, setelah sholat fardu asar kan tidak ada sholat lagi, ya dah. Nah, kita kan sholat tahiyatul masjid atau tadi habis wudhu, namanya juga bisa digabung dengan sholat syukurul wudhu, nggak masalah. Cuman kalau hati kita belum kuat untuk dikatain, wah ini gimana ya, sholatnya sembunyi-sembunyi saja. Oke. Untuk mulai kan ada diskusi. Kalau kita cekap ya, monggo kita saran-saran hari semangat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu 'anhumul 'adzab wa la hum yunsarun. Wa laqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.